Assalamualaikum, hai semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan dalam segala urusannya ya teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Ini lingkungan sekitar rumahku ya teman-teman, penampakan di luar rumahku ya, di halaman gitu ya teman-teman. Dan ini penampakan rumahku dari luar seperti ini ya. Ini banyak orang bilang rumahnya menghadap kemana, karena memang belum jadi ya teman-teman. Masih kelihatan lucu ya teman-teman, belum ada teras. Dan rencana sih nanti kalau ada rezeki, yang ada tembok putih itu mau dibobol ya, semua mau dibuang ya teman-teman, mau dijadikan teras, bukan teras lah, kayak halaman ataupun garasi gitu ya teman-teman. Insya Allah semoga ada rezeki, dilancarkan, dimudahkan ya teman-teman, amin. Ini walaupun dari luar kelihatan kayak lucu, aneh gitu ya teman-teman, tapi bagiku ini dari dalam alhamdulillah nyaman ya teman-teman. Walaupun dapur gang single, tapi bersyukur ya teman-teman, alhamdulillah aku syukuri ya. Jadi ini aku mau memperlihatkan ya teman-teman dimana keadaan rumahku ya teman-teman. Dan ini sisa-sisa material ya teman-teman, bukan sisa karena masih memang digunakan lagi. Kalau kami renov nanti masih digunakan ya teman-teman. Seperti inilah, ini terasnya sempit, bukan sempit lah ya, cukup gitu ya teman-teman. Dan assalamualaikum, masuk rumah ya teman-teman. Dan seperti inilah penampakan ruang tamuku ya teman-teman. Pasti banyak yang bertanya ya, kenapa itu tempat rak sepatu ditaruh di situ ya? Karena kalau di luar itu takut kena hujan ya teman-teman, karena kalau hujan deras itu angin masuk ke teras gitu ya teman-teman. Jadi aku taruh dalam aja biar nggak basah ya teman-teman. Mungkin insya Allah kalau garasi depan itu udah jadi, sepatu itu aku akan taruh di luar ya. Dan ini menuju ke ruang TV ya teman-teman. Seperti inilah ruang TV-nya, ada karpet, ada kasur, dan ada TV yang masih tabung gitu ya teman-teman. Ada juga speaker ya, dimana aku kadang-kadang suka karaoke ya teman-teman. Dan kalau kalian kayak lihat keramiknya beda ya. Kalau keramik yang putih itu yang baru kami renov ya teman-teman. Kalau keramik yang kotak-kotak kecil itu bawaan dari rumah lama ya teman-teman. Rumah ini warisan dari orang tua suamiku ya teman-teman. Kemudian kami renovasi sedikit demi sedikit ya teman-teman. Sebenarnya udah jadi seperti ini, cuma kami pindahkan menghadapnya aja ya teman-teman. Ada juga beberapa ruangan yang kami dodos dijebol ya temboknya, kemudian kami alih fungsikan gitu ya menjadi ruangan lainnya teman-teman. Kalau kalian sering lihat videoku pasti kalian tahu ya, ini kantorku ya teman-teman, alias tempat dimana aku menghabiskan waktu untuk memasak ya teman-teman. Memasak untuk keluarga tercinta ya teman-teman. Ya seperti ini aja ya teman-teman, dapurnya sempit, gang single seperti itu ya teman-teman. Itu aku ungkep ayam, sama ada aku yang ini untuk rebus air ya teman-teman, air untuk konsumsi air putih ya teman-teman. Di sebelah itu juga air putih. Seperti ini ya teman-teman
dapurku ya teman-teman. Dan ini meja dapurku ini suamiku yang buatkan ya teman-teman, alhamdulillah ya. Ya walaupun hasilnya seperti apa, yang penting jadi itu aku sudah senang ya teman-teman, hasil karya suami. Dan itu tadi sekilas penampakan kamar mandi ya teman-teman. Next kita ke garasi ya teman-teman. Jadi rencana garasi itu ada dua ya, samping dapur sama depan teras gitu ya teman-teman, biar kalau ada acara itu mudah ya, kendaraan bisa taruh sini ataupun taruh sana seperti itu ya teman-teman. Dan ini maafkan ya kalau banyak pemandangan yang tidak enak dilihat ya, karena memang itu sebagian barang-barang suami ya teman-teman. Yang di atas itu juga alat-alat suami seperti pilok atau apa ya, alat-alat tukang gitu ya teman-teman. Sebenarnya suamiku bukan tukang sih, tapi dia suka kalau misal mau sesuatu dia coba dulu ya teman, siapa tahu bisa. Orang barang kelihatan kok nggak bisa, jadi dia coba gitu, dia selalu bilang seperti itu ya teman-teman. Walaupun hasilnya seperti apa, tapi aku selalu menghargai hasil karya suamiku ya teman-teman. Dan ini kelihatan dari luar itu tadi ya teman-teman, samping rumah yang selalu aku sapu itu halamannya ya teman-teman. Ini penampakan WC ya teman-teman, seperti inilah, biasa aja ya teman-teman, namanya juga hidup di desa sederhana ya, tidak yang estetik gitu ya teman-teman. Yang penting bisa fungsinya itu ya, yang penting fungsinya ya teman-teman. Next kita ke kamar mandi ya teman-teman. Kamar mandi keramiknya sama ya teman-teman, keramik lantai sama keramik dinding sama ya teman-teman. Seperti ini juga ya, cuma ada keran dan bak ember besar gitu ya teman-teman, untuk menampung air ya teman-teman. Apapun keadaannya aku syukuri ya teman-teman, alhamdulillah ya. Di sini aku nggak pakai kulkas ya teman-teman, jadi aku belanja itu harian gitu ya teman-teman, kalau belanja sayur. Jadi aku beli itu secukupnya aja, kira-kira untuk dimasak hari ini seperti itu ya teman-teman, biar tidak ada sisa sayur gitu yang terbuang ya. Kalaupun ada sisa itu pasti sedikit gitu ya teman-teman. Suamiku sih nawarin apa mau beli kulkas, tapi aku pikir-pikir lagi lah, kalau suatu saat aku pulang ke rumahku yang di Jawa Tengah, buat apa kulkasnya juga ya teman-teman, karena di sana udah ada. Jadi aku mikir nggak usah lah, mending uangnya buat yang lain aja. Toh walaupun tanpa kulkas aku masih bisa bisa menghandle gitu ya teman-teman. Dan ini penampakan kamarku ya teman-teman, sangat sederhana sekali ya, cuma ada lemariku, banyak baju gelantungan itu yang di hanger itu, kerudungku ya teman-teman, ya cuma seperti itu aja ya. Atas itu ada koper baju, kalau dulu aku mudik selalu bawa koper ya, sekarang enggak ya. Jadi aku di rumah Jawa Tengah ada baju, di sini juga ada baju ya teman-teman. Seperti ini ya, cuma ada kasur, selimut, bantal, dan samping sebelah kanan itu ada tempat untuk bedak-bedakku ya teman-teman. Kasurku ini ukuran 180 kali 200 ya teman-teman, yang nomor 2 ya teman-teman, karena kami tidur bertiga jadi biar luas gitu ya teman-teman.
Lanjut keluar itu kursi, kalau aku lipat-lipat baju ya ataupun baju kering, aku taruh di kursi itu ya teman-teman. Kenapa kursinya aku tutupin? Karena itu udah sobek ya teman-teman. Jadi aku tutupin kain lebar gitu ya teman-teman. Mau dibuang juga sayang karena masih kuat itu ya teman-teman. Yang hitam-hitam itu kayak alas nanti untuk galvalum ya teman-teman, entah untuk teras depan atau apa, aku nggak tahu juga, belum tahu karena itu rencananya suamiku ya teman-teman. Ini lemari dua anakku dan suamiku aku taruh luar ya teman-teman. Kalau di dalam nggak muat dan pernah aku taruh dalam banyak semut ya kalau berjajar-jajar seperti itu, jadi aku taruh luar aja ya teman-teman. Meja kecil ini aku taruh untuk tas-tas anakku yang besar, sama yang dalam keranjang itu ada sajadah mukena seperti itu ya teman-teman. Dan itu ada miniatur anakku ya teman-teman, miniatur truk ya teman-teman. Dan itu ada ranjang ya, tempat anakku tidur yang besar. Sebenarnya ini dulu ruang tamu ya teman-teman. Kemudian kami mau jadikan kamar ya teman-teman. Karena dulu itu, kemarin itu bukan dulu, dananya udah mepet, jadi aku biarkan dulu. Yang penting besok kalau ada rezeki ditutup dijadikan kamar ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, banyak aku sensor ya teman-teman karena anakku lagi tidur ya teman-teman. Kalau ruangan tersebut ditutup, insya Allah biar anakku itu nyaman ya teman-teman tidurnya. Kalau sekarang sih kasihan ya teman-teman seperti itu, tapi nggak apa-apa ya, yang penting dia pun nyaman, alhamdulillah, nggak komplain juga. Kan ini ruang tempat aku nyuci baju ya teman-teman. Dulunya ini teras ya teman-teman, aku jadikan tempat untuk cuci baju sama untuk jemur pakaian jika hujan ya teman-teman. Kalau nggak hujan sih aku keluarkan di depan teras itu ya teman-teman, biar panas, biar cepat kering. Sebenarnya di sini juga kering ya, 2 hari atau 3 hari kalau cuaca terik gitu ya teman-teman. Ini enaknya di sini kalau hujan gitu bisa tetap dihangetin gitu ya, tanpa kita bingung-bingung. Misal keluar rumah itu mikir, oh belum cuciannya belum angkat gitu ya teman-teman. Dan ini ada lubang kecil itu ya, nyambung ke garasi, memang nggak ditutup ya teman-teman, biarkan seperti itu biar kelihatan ya teman-teman, biar ada sinar juga ya teman-teman. Dan ini cucianku banyak ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Yang belum subscribe boleh dong di subscribe biar channelku ini bisa berkembang ya teman-teman. Buat yang belum kenal, perkenalkan, namaku Dwi, aku ibu dari 2 orang anak ya teman-teman, dan aku tinggal di Jawa Timur. Aku hanya ibu rumah tangga biasa ya teman-teman. Semoga kalian suka dengan video sederhanaku ini ya teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau ada salah-salah kata, perbuatan yang ada dalam videoku ini ya teman-teman. Semoga kalian suka, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.